Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'dah. Saya kangen bilang salam waras, salam NKRI untuk kita semua. Para sahabat semuanya, ada tulisan terbaru dari Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dimuat di RMI NU Banten. Dan tulisan beliau kalau kita baca, kita amati, kita resapi, sangat penting sekali untuk dipublikasikan dan untuk dikonsumsi oleh orang awam. Tulisan beliau berjudul Musnad Palsu Syekh Salim bin Jindan dan Pendapat Ulama Yaman tentangnya. Ya. Syekh Salim bin Jindan adalah ulama Ba'alwi pertama yang menyebut dalam kitabnya bahwa Wali Songo adalah keturunan Ba'alwi. Jadi Syekh Salim bin Jindan ini sekali lagi adalah Ba'alwi pertama yang menyebut bahwa Wali Songo itu keturunan Ba'alwi. Wali Songo dalam manuskrip Tuan Nusantara antara yang saya maksud manuskrip Tuan Nusantara abad 17 disebut merupakan keturunan Syekh Jumatil Kubro, terus tersambung ke Musa Al-Kadhib. Namun sekitar tahun 1940-an baru ditulis oleh ulama Ba'alwi semacam Syekh Salim bin Jindan bahwa Wali Songo berasal dari keluarga Ba'alwi. Lalu bagaimana ulama Ba'alwi yang tinggal di Yaman menilai sosok Syekh Salim bin Jindan yang banyak menulis kitab-kitab nasab itu? Dr. Muhammad Badib dalam akun media sosial saluran telegramnya yang diposkan tanggal 16 Mei 2024 menyebutkan bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan la yuhtaju biha wa la yu'tamadu 'alaiha, tidak dapat dijadikan dalil dan tidak dapat dijadikan pegangan. Dr. Badib mengutip pendapat Abdullah Al-Habsyi dalam kitabnya Ma'asodir Al-Fikri Al-Islami fil Yaman. Abdullah Muhammad Al-Habsyi menyebut bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan tidak berfaedah dan dalam kitab-kitab itu ada mujazafah atau ucapan kacau dan tanpa referensi. Di dalamnya pula ada al-khaltu atau ucapan rusak dan ingauan orang yang tidak sadar. Lebih jelasnya bisa dilihat di halaman 558. Selain Abdullah Al-Habsyi, menurut Badib, Sagof Ali Al-Kaf pun berpendapat yang sama bahwa kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam ilmu nasab penuh dengan akadzibu la yu'tamadu 'alaiha atau kedustaan dan tidak dapat dijadikan pegangan. Selain kedua ulama itu, masih banyak ulama lain yang menilai kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan dalam nasab sebagai kitab-kitab yang tidak bermutu. Badib menyebut juga seorang ulama yang bernama Masyhur bin Hafid yang menyatakan bahwa Syekh Salim bin Jindan adalah seorang hatibu lailin atau orang yang berbicara dengan semua yang terlintas dalam benaknya. Dan seorang peneliti bernama Ziyad At-Taklah dan Dr. Said Tulah, keduanya mempunyai tulisan tentang Salim bin Jindan dan khayalan-khayalannya dalam menciptakan sanad-sanad hadis yang berdasar. Menurut Badib, seorang profesor dan pengacara Fuad Tarabulsi menceritakan kepadanya bahwa nama-nama yang disebut oleh Ibnu Jindan dalam kitab-kitabnya banyak nama-nama fiktif, la wujuda laha, tidak ada wujudnya.
Batib menyebutkan contoh, Syekh Salim bin Jindan menyebut bahwa sebagian dari guru-gurunya adalah seseorang yang disebut sebagai anak Al-Allamah Jamaluddin Al-Qasimi Al-Dimishqi. Orang ini sama sekali tidak pernah ada yang tahu sebagai bagian dari keluarga Al-Qasimi. Keluarga Al-Qasimi sendiri tidak mengenalnya. Syekh Salim bin Jindan pula menurut Batib memperlihatkan adanya kitab-kitab musnad keluarga Ba'alwi dan mengatakan bahwa kitab musnad itu manuskripnya terdapat di perpustakaan Arif Hikmat. Kitab-kitab musnad itu menurut Batib adalah kitab musnad palsu dan tanpa dasar di perpustakaan Arif Hikmat. Yang ia sebutkan itu pun tidak ada, bahkan di seluruh perpustakaan yang ada di atas muka bumi ini pun tidak ada kecuali di rumah Salim bin Jindan, kata Batib. Yang dilakukan Syekh Salim bin Jindan itu menurut Batib dijelaskan oleh teks langka yang terdapat dalam surat pribadi Alwi bin Thohir Al-Haddad kepada muridnya Profesor Ali Ba'abud yang menyatakan bahwa Ibnu Jindan mengidap penyakit malesoliah. Ia membayangkan hal-hal yang tidak ada lalu menduga keberadaannya. Khayalan tingkat tinggi, halu yang tingkat tinggi. Kemudian menulis imajinasi itu. Masyarakat yang tidak mengetahui kondisi kesehatannya menerimanya begitu saja sebagai informasi yang dapat dipercaya. Sayangnya, menurut Batib, orang-orang yang mengutipnya tidak berusaha untuk mengkonfirmasi dari mana sumber-sumber Syekh Salim bin Jindan ketika menulis kitabnya itu. Jika mereka melihat lebih dekat, mereka akan menemukan bahwa dia mengutip dari dokumen-dokumen palsu yang baru ditulis, yang ditulis orang-orang fiktif. Dalam akun telegramnya itu pula Batib memperlihatkan tulisan Aiman Al-Habsyi tentang Salim bin Jindan dengan judul At-Tahdir min Ansab Ibni Jindan, peringatan tentang nasab-nasab Ibni Jindan. Dalam tulisannya itu, Aiman diantaranya menyatakan bahwa ia bertanya kepada pamannya yang bernama Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur tentang kitab-kitab Ibnu Jindan. Lalu pamannya menyatakan bahwa ia bertanya kepada Abdul Qadir Ahmad Al-Saqaf, maka ia berkata Salim bin Jindan orang baik, tetapi pendapatnya dalam nasab dan sejarah tidak boleh menjadi pegangan. Aiman Al-Habsyi pada mulanya hendak mentahqiq kitab karya Salim bin Jindan yang berjudul Ad-Durrul Yaqut ketika melihat di dalamnya penuh dengan musibah besar, maka ia mengurungkan niatnya. Bahkan menurut Aiman dalam kitabnya tersebut nasab-nasab Ba'alwi pun banyak musibah besar. Dari uraian di atas, penulis dalam hal ini Kyai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani mengajak kita semua untuk berhati-hati membuat kesimpulan ilmiah tanpa sumber-sumber yang kuat. Seperti kesimpulan Wali Songo adalah kultu keturunan Ba'alwi berdasarkan kitab-kitab Syekh Salim bin Jindan. Sementara para ahli di bidangnya berpendapat bahwa Salim bin Jindan ketika meriwayatkan berita tentang nasab dan sejarah tidak dapat diterima. Ia banyak memetik riwayat nasab dan sejarah itu dari ruang hampa tanpa ada dasarnya atau tanpa adanya sumber. Termasuk riwayat Syekh Yasin Padang yang menjelaskan tentang Syekhuna Khalil Bangkalan yang diterima dari Salim bin Jindan. Harus benar-benar dikaji dengan logika ilmiah dari mana Syekh Yasin Padang menerima banyak sekali riwayat tentang nasab dan guru-gurunya. Jika ia mendapatkannya hanya dari satu pintu, yaitu pintu Salim bin Jindan, maka yang demikian itu masuk dalam apa yang disebut oleh Al-Aiman Al-Habsyi sebagai musibah besar. Begitulah tentang cerita khayal adanya sanad-sanad hadis
keluarga Ba'ali atau kitab-kitab musnad semuanya telah diakui oleh pakar sejarah Yaman sendiri semisal Badib bahwa kitab-kitab itu tidak pernah ada. Penulis Imaduddin Usman Al-Bantani. Jadi sangat penting sekali ya tulisan dari Kiai Haji Imaduddin Usman ini untuk dipublikasikan agar dikonsumsi dan diketahui oleh orang-orang awam. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.